ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Manhajus Salaf fi kaifiyatit ta'amul ma'al inhirafatil aqadiyah wal manhajiyah, atau metode para salaf, metode di dalam manhaj salaf dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan akidah dan manhaj, ya, oleh Syekh Dr. Muhammad Umar Bazmul hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa penyimpangan yang terjadi tentang al-wala wal bara. Banyak di antara kaum muslimin yang keliru dalam menerapkan akidah al-wala wal bara, di mana orang-orang yang seharusnya dia benci justru dicintai, dan orang-orang yang harusnya dicintai justru dibenci. Ya, sudah kita bahas bahkan sampai 2 edisi pertemuan tentang akidah al-wala wal bara. Meskipun sudah disampaikan belum tentang contoh-contoh dari penerapan akidah al-wala wal bara, seperti misalnya di antara bentuk bara kita kepada orang-orang kafir, yaitu kita tidak mengunjungi negerinya. Sudah belum? Belum ya? Di sini kita ringkaskan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau dalam kitabnya Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, beliau membahas tentang al-wala wal bara. Tapi sebelum kita masuk ke rincian bagaimana bentuk-bentuk al-wala wal bara, beliau menyebutkan terlebih dahulu tentang aqsamun nasi fima yajibu fi haqqihim minal wala'i wal bara. Tingkatan-tingkatan manusia dalam al-wala wal bara, artinya golongan-golongan manusia, siapa yang harus kita berikan wala dan siapa yang harus kita berikan bara secara umum. Dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, man yuhabbu mahabbatan khalisatan la mu'adata ma'aha, yaitu golongan orang-orang yang wajib untuk kita cintai. Tidak boleh ada kebencian sedikit pun kepada golongan ini. Siapa kira-kira kalau disebutkan manusia atau orang-orang yang wajib untuk kita cintai, bahkan gak boleh kita membencinya? Ada yang lebih tinggi dari itu dulu. Iya, Rasulullah 1 orang. Rasulullah ini kelompoknya golongan apa?
para nabi dan rasul. Ya, Rasulullah termasuk di dalamnya. Maka para nabi dan rasul wajib untuk kita cintai secara totalitas. Tidak boleh ada kebencian, ketidaksukaan sedikit pun kepada para nabi dan rasul. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Ini kita harus berwala. Demikian juga para sahabat Nabi SAW. Harus kita cintai secara totalitas. Tidak boleh ada kebencian sedikit pun terhadap mereka. Ini golongan yang pertama. Dan kemudian beliau menyebutkan dalil-dalilnya, kita lewati saja. Jadi kalau yang mau PDF-nya bisa copy kanan. Kemudian golongan yang kedua, man yubghad wa yu'ada bughdhan wa mu'adatan khalisin la mahabbata wa la muwalata ma'ahuma. Yaitu sebaliknya, golongan yang wajib untuk kita benci, wajib untuk kita musuhi, tidak boleh ada kecintaan, loyalitas kepada mereka sedikit pun. Siapa kira-kira? Al-kuffar, orang-orang kafir, seperti yang kita singgung pada pertemuan yang lalu. Ya, namun sudah sering kita tekankan, nanti jangan gagal paham. Kita menebarkan kebencian kepada orang kafir, iya, wajib membenci orang kafir. Namun nggak boleh apa? Mendolimi, bukan cuma membunuh. Jangan dikhususkan membunuh, mendolimi. Ya, segala bentuk perbuatan dolim meskipun kepada orang kafir itu dilarang. Bahkan harus berbuat adil, berbuat baik kepada mereka. Namun hati tetap membenci apanya? Kekafirannya. Tidak ridho dengan kekafirannya, tidak support dengan kekafirannya. Golongan yang ketiga, man yuhab min wajhin wa yubghad min wajhin. Golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang kita cintai dari satu sisi, tapi kita benci dari sisi yang lain. Ya, kalau yang pertama tadi kan kita cintai secara total. Golongan kedua kita benci secara total. Nah, golongan ketiga ini kita cintai dari satu sisi, tapi sisi yang lain kita benci. Siapa kira-kira? Ahlul bid'ah. Loh, keluarga kita kenapa? Terlalu umum itu. Maksudnya sifat yang membedakan. Tadi betul ahlul bid'ah. Terus ahlul hawa atau pengekor hawa nafsu sama ahlul bid'ah juga. Maksiat, fasik. Ya, orang-orang fasik atau pelaku maksiat tapi dia masih Islam, masih mukmin. Maka kita cintai dari sisi keislamannya. Dia masih muslim. Namun kita benci dari sisi kemaksiatannya, dari sisi kebid'ahannya. Ya, orang-orang fasik atau pelaku maksiat. Selama mereka masih muslim, maka di situ kita cintai dari sisi keislamannya dan kita benci dari sisi kemaksiatannya. Ya, ini golongan yang ketiga. Emang ada orang yang kita cintai dari satu sisi dan kita benci dari satu sisi? Ada banyak. Bahkan orang-orang di sekitar kita juga kita terapkan hal itu. Ya, berapa banyak orang-orang, teman-teman kita, sahabat kita, bahkan tadi keluarga kita, ada yang kita cintai dari satu sisi karena dia ini orang yang soleh, dia ini rajin ibadah, di atas sunnah, di atas tauhid, kita cintai itu. Tapi dari sisi muamalahnya saya nggak suka sama dia. Ya, pokoknya kalau utang angel balik. Dari sisi itunya nggak suka dia. Ya, dari sisi itunya nggak suka. Tapi dari sisi keimanannya, dari sisi ketakwaannya, kesolehannya, saya cintai, saya support, saya dukung. Saya tidak membenci dia dari situ, tapi saya benci dia dari sisi muamalah maliyah, muamalah harta. Ya, kalau kedermawanan kita cintai. Baik, itu ya pembagian golongan. Kemudian kita masuk pada pembahasan tadi, yaitu contoh-contoh kasus-kasus al-wala wal barok. Dimulai dari barok dulu. Ya, dimulai dari barok dulu. Di antara bentuk barok adalah at-tashabbuh bihim fil malbas wal kalami wa ghairihima.
yaitu kita tidak boleh tasyabbuh. Ini bentuk barok kita kepada orang-orang kafir. Kita tidak tasyabbuh dengan mereka, menyerupai mereka. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang terkenal, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ya, menyerupai di sini adalah menyerupai yang menjadi ciri khas mereka. Jadi kalau itu bukan ciri khas mereka, maka itu tidak dikatakan sebagai tasyabbuh. Kita pakai baju, orang kafir juga pakai baju. Wah, tasyabbuh dong. Terus gimana? Telanjang gitu, biar nggak tasyabbuh. Ini bahlul ini. Itu bukan ciri khas mereka. Orang kafir pakai mobil. Apakah kalau kita pakai mobil juga tasyabbuh? Orang kafir pakai HP, ya orang kafir pakai motor, orang kafir pakai jam tangan. Apakah kalau kita pakai itu semua maka tasyabbuh? Tidak. Ya, tasyabbuh yang menjadi ciri khas mereka. Atau tasyabbuh dengan ibadah-ibadah mereka. Menyerupai peribadahan-peribadahan mereka. Seperti gaya beribadahnya para orang-orang Nasoro, rahib-rahib Nasoro. Di mana sebagian mereka tidak mau dengan kenikmatan duniawi. Tahu biarawan-biarawati, nggak mau nikah, nggak mau keluar rumah, nggak mau makan makanan enak. Pokoknya hidupnya di mana? Gereja. Ya. Ada di antara sebagian kaum muslimin yang menerapkan gaya hidup atau gaya beribadah seperti itu. Namun dengan bungkus apa? Apa kalau di Islam? Dibungkus dengan istilah apa? Gini-gini. Tawadhu atau zuhud. Dibungkus dengan zuhud. Nggak mau kemewahan. Ya, bajunya harus yang compang-camping. Apik sidik ngono, wah gak zuhud ini. Kelambine apik ini. Ya kan, suwek-suwek, kumel, ya kan, badek mambue. Ya. Pakai jam tangan, wah nggak zuhud ini. Ya, pakai motor, wah nggak zuhud ini. Makan makanan enak, wah nggak zuhud ini. Padahal itu halal apa haram? Dihalalkan. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Katakanlah, siapa yang berani mengharamkan perhiasan-perhiasan, kenikmatan-kenikmatan yang Allah keluarkan bagi hamba-hambanya. Ya, tidak boleh ada yang mengharamkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi gaya ibadahnya sama seperti orang-orang Nasara. Kemudian juga tasyabbuh dalam akidah. Ya, tasyabbuh dalam akidah. Kalau orang-orang kafir akidahnya menuhankan Nabi, maka di antara kaum muslimin juga ada yang meniru, yaitu memposisikan Nabi Muhammad SAW sejajar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana mereka berdoa meminta kepada Nabi SAW atau kepada wali-wali, kuburan-kuburan keramat. Ini tasyabbuh dengan orang-orang kafir yang mereka berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan maka di antara bentuk bara' yaitu kita tidak tasyabbuh dengan mereka. Kemudian yang kedua, di antara bentuk bara' kepada mereka, al-iqamatu fi biladihim wa 'adamul intiqali minha ila biladil muslimin li ajlil firari biddin. Di antara bentuk bara' kita adalah kita tidak tinggal di negeri-negeri orang-orang kafir, ya, dan juga kita tidak mau ya, di antara bentuk bara' adalah kita tidak mau tinggal di negeri-negeri orang-orang kafir dan tidak ada keinginan untuk berhijrah dari negeri kafir kepada negeri kaum muslimin demi untuk menyelamatkan agama. Ya, maka tinggal di negeri-negeri kafir itu termasuk bentuk loyal kepada mereka, bukan bentuk bara'. Ya, justru itu bentuk loyalitas kepada mereka. Ya, karena hijrah dari negeri kafir ke negeri kaum muslimin itu tetap ada sampai hari kiamat demi untuk menyelamatkan agama. Ya, demi untuk menyelamatkan agama. Antum tahu kenapa Ashabul Kahfi kok bisa sampai terjebak di dalam gua? Kok bisa sampai tidur? Menyelamatkan agama mereka dari negeri, dari kaumnya. Ya, kaumnya yang berbuat syirik dan mereka yang bertauhid kepada Allah. Kalau mereka tinggal di negeri yang seperti itu, maka mereka juga khawatir akan tertular dengan kesyirikannya, terwarnai dengan kesyirikannya. Maka demi untuk menyelamatkan agamanya, mereka pergi dari negerinya itu. Ya, mereka pergi dari negeri tersebut.
Namun apabila illal mustad'afin alladzina la yastati'una al-hijrah, kecuali memang orang-orang yang lemah, yang memang tidak mampu untuk berhijrah, alias mungkin dia nggak punya biaya untuk pindah, ya dia nggak punya atau kesehatannya nggak memungkinkan dia untuk pindah, maka yang seperti ini tidak diwajibkan untuk hijrah dari negeri kafir. Ya, demikian juga kalau seorang muslim tinggal di negeri kafir, keberadaannya di negeri itu membawa maslahat dakwah, di mana dengan adanya dia di situ, maka banyak orang-orang kafir yang mulai mengenal Islam, banyak orang-orang kafir yang mulai masuk Islam. Ya, maka yang seperti ini tidak disarankan untuk hijrah, namun dia tetap tinggal di situ sepanjang syiar-syiar agama, ya ibadah bisa dia kerjakan, ya tidak dilarang di negeri kafir tersebut, maka tidak mengapa. Ya, tapi naudzubillah kalau kita lihat di negeri-negeri Eropa misalnya, banyak di antara kaum muslimin yang tidak bisa menjalankan agama mereka karena dilarang di situ. Ya, seperti sebagian negara-negara itu melarang wanita-wanita untuk berjilbab. Ya nggak boleh katanya. Nah, seperti ini wajib dia kalau sudah punya kemampuan untuk hijrah. Ya, demi untuk bisa menjalankan perintah syariat. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk bara' as-safar ila biladihim li gharadin nuzhati wa mut'atin nafs, yaitu kita tidak safar, ngelencer, tamasya ke negeri-negeri kafir cuman dalam rangka untuk tadi bertamasya, bersenang-senang, ya, atau apa istilah kita sekarang? Healing. Ya, healing. Ya, tidak boleh. Illa indad darurah, kecuali kalau memang ada keperluan darurat. Boleh safar ke negeri kafir seperti apa? Kal ilaj, seperti untuk pengobatan. Maka boleh safar ke negeri-negeri kafir. Wat tijarah, atau ada urusan bisnis. Ya, ada urusan bisnis. Mari selesai bisnisnya pulang. Ya kan? Wat ta'alim, atau dalam rangka untuk belajar ilmu yang di negeri Islam tidak ada ilmu tersebut dan ilmu itu dibutuhkan di negeri Islam. Seperti ilmu apa? Kedokteran misalnya. Ya, ilmu-ilmu kedokteran dia belajar di sana sepanjang dia bisa menjalankan agama Allah, ya dia bisa menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia belajar ilmu-ilmu di negeri orang kafir demi untuk kemaslahatan di negeri kaum muslimin. Tapi bukan belajar agama ya. Gak ada ceritanya belajar agama di negeri kafir. Doa itu orang-orang liberal itu. Ya, lulusan Jerman. Ya, ngapain di Jerman? Kuliah agama. Iya, kuliah agama Islam di negeri kafir, dosennya orang kafir. Hanya itu tadi, pulang-pulang ke sini ngerusak dengan membawa pemikiran-pemikiran yang rusak, pemikiran liberal. Ya, yang dimaksud di sini adalah ilmu-ilmu duniawi. Maka boleh biqadril hajah, sesuai dengan kadar hajatnya. Intahatil hajah, idzan tahatil hajah wajib rujuk ila biladil muslimin. Kalau keperluannya sudah selesai, pengobatannya sudah selesai, sembuh dia, habis dirawat di negeri kafir tadi, ya, atau kuliahnya sudah selesai di sana, atau bisnisnya sudah selesai di sana, wajib segera mungkin dia kembali ke negeri kaum muslimin. Ya, nggak boleh lama-lama di situ. Eman Ustaz, visa saya ini 1 bulan misalnya. Eman kalau nggak sekalian ngelencer. Apalagi naudzubillah sampai mereka itu ngelencernya itu ke tempat ibadah-ibadahnya orang-orang kafir. Ya, seperti sebagian orang itu pergi ke Thailand. Ya, ngapain di sana? Foto di patung Buddha yang tidur itu. Apa namanya? Kan ada yang tidur itu loh. Foto di situ. Ya, foto di berhala, bayangkan. Muslim ini kita nggak bicara, kalau mereka ya terserah, itu agama mereka. Muslim dengan jilbabnya gitu kan, kita lihat foto, ngapain nanti ke situ? Ya, harusnya berlepas diri, malah mensyiarkan agama mereka. Atau nggak usah jauh-jauh di negeri orang, di negeri kita juga banyak. Nah itu tadi, ya, nggak boleh. Ya, safar ke tempat-tempat peribadahan orang-orang kafir.
Kemudian yang keempat, i'anatuhum wa munasaratuhum 'alal muslimin wa madhuhum wa dzabbu anhum. Menolong orang-orang kafir. Ini termasuk bara, tidak menolong orang-orang kafir, membantu mereka ketika memerangi kaum muslimin. Ya, tidak boleh menolong mereka tatkala mereka sedang memerangi kaum muslimin. Dan tidak boleh pula memuji-muji dan membela-bela mereka. Ya, kalau dulu di zaman penjajahan Belanda ada istilah apa? Londo ireng. Ya kan? Ada istilah londo ireng. Ini orang-orang yang membantu orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Nah, ini nggak boleh. Harus barok, berlepas diri dari mereka, membenci mereka. Bahkan di sini kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadza min nawaqidil Islam wa asbabir riddah. Poin ini itu termasuk pembatal keislaman. Ya, termasuk sebab kemurtadan seseorang, membantu orang kafir dalam rangka memerangi kaum muslimin. Jadi memang bentuk-bentuk barok ini itu ada yang bentuknya sampai kufur, keluar dari Islam, dan ada yang terhitung dosa besar. Ya, seperti tadi safar ke negeri kafir dalam rangka untuk tamasya. Apakah itu kekufuran? Bukan, itu bukan kekufuran. Ya, itu dosa, iya, namun tidak sampai pada taraf kekufuran. Nah, poin tadi yang keempat tadi ini, membantu orang-orang kafir memerangi kaum muslimin, itu riddah, kekufuran. Kemudian yang kelima, al-isti'anatu bihim wa thiqatu bihim wa tauliyatuhum al-manasib allati fiha asrarul muslimin wa ittikhadhuhum bitanatan wa mustasyarin. Di antara bentuk barok kita kepada orang kafir adalah dengan kita tidak meminta tolong kepada mereka, tidak mempercayakan mereka pada posisi-posisi yang penting, di mana di posisi itulah ada rahasia-rahasia kaum muslimin. Ya, ada rahasia-rahasia kaum muslimin. Misalnya kalau di negeri Islam, maka nggak boleh. Kemudian ada pejabat-pejabat yang di situ mengetahui rahasia-rahasia kaum muslimin, yang diangkat di situ adalah orang kafir. Nah, nggak boleh. Atau misalnya diangkat sebagai apa? Hah? Ya, tentang menteri agama atau persenjataan kaum muslimin. Intinya yang memegang rahasia-rahasia umat Islam. Ya, jabatan-jabatan penting rahasia umat Islam. Maka ini nggak boleh dari kalangan orang-orang kafir. Ya, tidak boleh meminta tolong kepada mereka. Ini hukum secara asal. Ya, tidak boleh meminta tolong kepada mereka. Ini hukum secara asal. Kecuali apabila memang didapati orang kafir tersebut tidak akan berkhianat. Dalilnya seperti Nabi SAW pernah meminta tolong kepada seorang kafir yang bernama Abdullah bin Uraikid untuk menunjukkan jalan kepada Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi dulu Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu penunjuk jalannya, guide-nya adalah seorang kafir yang bernama Abdullah bin Uraikid. Dia jadi guide, penunjuk jalan. Kenapa? Karena tidak lewat jalan biasanya. Kenapa nggak lewat jalan biasanya? Kok pakai lewat jalan yang nggak biasa? Karena Nabi diincar. Ya, Nabi jadi DPO ketika itu, diancam nyawanya oleh orang-orang musyrikin, dihargai kepalanya Nabi SAW oleh Abu Jahal, dibanderol kepala Nabi SAW. Maka Nabi lewat jalan yang nggak biasanya. Tapi Nabi nggak tahu jalannya, maka Nabi menyewa, mempercayakannya kepada seorang kafir yang bernama Abdullah bin Uraikid, dan dia pun menunaikan amanah itu. Kemudian yang keenam, nah ini yang susah nih ya, awas. At-ta'rikh bitarikhihim, khususan at-tarikh alladhi yu'abbar an tuqusihim wa a'yadihim kat-tarikh al-miladi. Kira-kira dari bahasa Arabnya tadi tahu apa ini? Hah? Apa kira-kira? Hah?
Tarikh, apa tarikh? Bukan. Penanggalan. Di antara bentuk barok kita adalah tidak menggunakan penanggalan mereka. Hah? Saya ada penjelasannya. Ojo bingung di sini. Ya. Secara asal umat Islam itu punya tarikh sendiri, punya kalender sendiri. Dan kita harusnya menggunakan kalender tersebut karena agama kita itu berputar di atas penanggalan Hijriyah. Tidak ada dalam agama kita itu syariat yang pakai Masehi, itu nggak ada. Ayo coba sebutkan. Apa syariat yang ngitungnya itu pakai Masehi? Ada? Nggak ada. Semua ngitungnya pakai Hijriyah. Antum punya punya harta, sudah sampai nisab. Apakah langsung dikeluarkan zakatnya? Nggak, nunggu apa? 1 tahun. Nah, ngitung 1 tahun ini pakai apa? Hijriyah, bukan Masehi. Demikian juga seorang wanita yang sedang iddah ketika ditinggal mati oleh suaminya. Berapa bulan? Kok 3 bulan? 4 bulan? 10 hari. Arba'ata ashhurin wa asyra. Kata Allah, 4 bulan 10 hari. Nah, itu pakai penanggalan apa? Masehi? Hijriyah. Pakai penanggalan Hijriyah, jangan pakai penanggalan Masehi. Tapi semua syariat dalam ibadah kita pakai penanggalan Hijriyah. Maka seorang muslim wajib dia mengetahuinya. Berarti sekarang tanggal berapa? 15 Dzulhijjah. Ar-Rabi' Ats-Tsani atau Rabi' Al-Akhir. Ya, berarti berapa bulan lagi Ramadan? Ya kurang lebih 5 bulan lagi. Lo kok nggak hafal? Mulai dari awal. Muharram, Safar, Rabi' Al-Awwal, Rabi' Tsani atau Rabi' Akhir, Jumada Al-Ula, Jumada Tsani atau Al-Akhirah. Terus Rajab. Terus Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, ya Dzulhijjah. Harus dihafalkan. Kita harus tahu sekarang ini tanggal berapa. Ya, alhamdulillah sekarang di HP itu ada aplikasi-aplikasi yang bisa menunjukkan sekarang tanggal berapa Hijriyah itu ada. Tinggal kita mau download apa enggak. Kalau mungkin taruh kalender di rumah susah, maka di HP ada. Bahkan yang sekarang di jam tangan juga ada. Ya, kalau smartwatch jam tangannya. Ya. Kita lanjutkan kata beliau. Kalender-kalender orang-orang kafir itu pasti erat kaitannya dengan agama mereka. Jadi jangan dianggap kalender itu kan perkara duniawi, enggak. Itu perkara agama mereka, itu syiar agama mereka. Makanya disebut kalender Masehi diambil dari kata Masih. Ngitungnya itu dari Yesus, dari kelahirannya Yesus. Maka berarti kan ada unsur syiar agama mereka. Ya. Kata beliau, fasti'malu hadat tarikh fihi musyarakatun fi ihya'i syi'arihim wa 'idihim. Maka menggunakan kalender mereka itu ada unsur bersepakat atau ada unsur ikut serta membantu untuk menghidupkan syiar-syiar agama mereka dan juga hari raya mereka. Oleh karenanya para sahabat diantaranya Umar ibn Khattab, beliaulah yang berjasa meletakkan kalender Hijriyah dan mewajibkannya kepada kaum muslimin. Itu di zaman Khalifah Umar ibn Khattab dengan mengacu pada hijrahnya Nabi SAW. Ya, berarti kalau sekarang sudah tahun berapa? 1446 tahun setelah hijrahnya Nabi SAW. Ya, jadi kalau bilang kayak gitu, 1446 tahun setelah hijrahnya Nabi SAW. Ya. Namun kata para ulama, bagaimana mensinkronkan? Kita sekarang hidup di Indonesia terutama, mau nggak mau kita harus pakai kalender Masehi dalam kesehari-hariannya.
Ya, kayak kita ini sekarang ini kajian setiap Kamis ketiga. Ya, setiap Kamis ketiga. Itu pakai kalender apa? Masehi. Ya Pak, dirubah pakai Hijriah atau? Berubah kapan ini total semua ini nanti ini. Maka bagaimana mengkompromikannya? Secara asal tadi kita wajib menggunakan kalender Hijriah ini. Namun dalam hal-hal yang memang kita tidak mampu pakai kalender Hijriah, maka boleh dengan kalender Masehi hanya sebatas mengikuti keumuman manusia karena memang mereka berjalan pakai kalender Masehi. Namun kalau kita punya kuasa untuk pakai kalender Hijriah, wajib untuk pakai kalender Hijriah. Ya, kayak misalnya Anda punya pabrik, punya perusahaan dengan aturan Anda sendiri. Ya, dengan aturan Anda sendiri. Maka boleh kemudian Anda terapkan bahwasanya gajian itu tiap tanggal 1 bulan Hijriah. Iya, kalau Anda punya aturan sendiri, wajib Anda terapkan itu. Jadi buat karyawan-karyawan saya, gajiannya bukan tanggal 1 Masehi, tapi tanggal 1 tiap bulan Hijriah. Ya, demikian juga dengan tanggal merah tidak mengikuti tanggal merah Masehi, tapi mengikuti tanggal merah Hijriah. Ya, tapi dikasih inilah, dikasih apa namanya? Bonus lah, ya kan? Kasih bonus lah. Iya. Tapi intinya kita wajib mensyiarkan Hijriah ini jamaah. Ya, jangan umat Islam dibiarkan buta terhadap kalendernya. Coba sekarang kalau kita lihat umat Islam bahkan lebih familiar dengan Januari, Februari, Maret daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ya, disuruh ngurutkan saja. Iya, masih kalaupun apal juga masih nyandet-nyandet pedot-pedot. Tapi kalau Januari, Februari cepet. Iya. Baik. Itu ya rinciannya ya. Jadi dipakai hanya sebatasnya saja karena memang manusia keumuman berjalan pakai kalender Masehi. Ya, namun kalau kita punya kesempatan untuk pakai kalender Hijriah, wajib pakai kalender Hijriah. Kemudian yang ketujuh, musyarakatuhum fi a'yadihim au musa'adatuhum fi iqamatiha au tahni'atuhum bimunasabatiha au huduru iqamatiha. Di antara bentuk barok kepada orang kafir adalah tidak ikut serta dalam hari raya mereka, membantu mereka dalam perayaan-perayaan hari raya mereka, ibadah-ibadah mereka, atau tahniah, mengucapkan selamat atas apapun dalam ibadah mereka, dan hadir, tidak ikut hadir melok dalam acara-acara keagamaan mereka. Mau Natal, mau tahun baru itu agama loh jemaah. Jangan dianggap itu bentuk perkara duniawi, enggak, itu perkara agama. Iya, tahun baru itu perkara agama. Orang-orang bilang, oh enggak Ustaz, kalau Natal perkara agama, tahun baru bukan agama. Enggak, tahun baru agama. Satu paket itu. Ya, nyanyinya saja satu paket kok. We wish you Merry Christmas and Happy New Year tuh. Jadi satu itu nyanyiannya itu. Ya apa sih? Kena iya nih. Kemudian yang ke-8 kita singkat. Di antara bentuk barok adalah tidak memuji-muji mereka karena keberhasilan dan karena kesuksesan mereka. Ya, dipuji-puji orang-orang kafir ini karena kesuksesan mereka, karena keberhasilan mereka, karena kecerdasan mereka, atau karena kemajuan negara mereka. Ya, dipuji-puji, bahkan sampai ada yang membandingkan dengan negara Islam. Lihat negara-negara kafir ini. Maju-maju mereka ini, pinter-pinter mereka ini, tidak kayak negara-negara Islam terbelakang. Lama-kelamaan dia akan mencintai orang-orang kafir karena kemajuan-kemajuan duniawi ini tadi. Dengan alasan apa? Karena mereka tidak meributkan masalah agama. Coba beda dengan negara-negara Islam nggak maju-maju karena ribut terus masalah apa? Masalah agama. Ya, lihat orang-orang kafir, mereka nggak beragama,
Tapi lihat maju negara mereka, peradaban mereka maju. Berarti mindset dia adalah kalau ingin maju harus meninggalkan apa? Agama. Tuh, lama-kelamaan gitu. Umat Islam gak maju-maju karena masih terkekang dengan doktrin-doktrin agama. Ya, maka nggak boleh takjub dengan kemajuan-kemajuan mereka. Biarkan. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Jangan kau takjub, heran, kagum dengan harta-harta mereka, kekayaan-kekayaan mereka, peradaban-peradaban mereka, teknologi mereka yang maju. Jangan takjub. Sesungguhnya Allah jadikan itu semua sebagai bentuk azab kepada mereka. Ya, dijadikan alat untuk menyiksa mereka. Ya, maka umat Islam tidak boleh takjub dengan orang-orang kafir. Allah berfirman juga dalam surat Thaha ayat 131, "Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa." Kata Allah, dan jangan sampai pandanganmu wahai Muhammad itu menoleh kepada mereka gara-gara kenikmatan-kenikmatan yang ada pada mereka. Ya, gara-gara kemajuan-kemajuan yang ada pada mereka dari kehidupan duniawi ini. Linaftinahum fi, di mana kami timpakan itu kepada mereka untuk memfitnah mereka. Apa memfitnah di sini? Menguji mereka. Ya, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rizki dari Rabbmu itu lebih baik daripada apa yang mereka dapatkan. Kemudian yang ke-9, di antara bentuk barok kita kepada mereka adalah at-tasammi bi asma'ihim. Menamai mereka atau kita tidak menamai diri kita, anak-anak kita dengan nama-nama orang-orang kafir. Ya, kecuali kalau memang namanya itu memang ada dipakai sama orang muslim juga dipakai sama orang kafir. Seperti apa misalnya? Abraham kayaknya orang kafir dong. Yusuf, Adam, Agus. Oh iya, Agus. Agus ini sudah terlalu umum. Sampai ada perkumpulannya waktu itu. Iya. Semua nama Agus jadi reuni satu tempat. Kecuali kalau memang ada ya digunakan sama orang Islam juga digunakan sama orang kafir umum. Tapi kalau itu adalah nama khas mereka, di mana kaum muslimin tidak ada yang pakai nama-nama itu kecuali yang mu'alaf ya, belum ganti nama. Ya, maka nggak boleh seorang muslim menamai dengan nama-nama tersebut. Seperti Fransiskus, Paulus, Benediktus, mana? Yang us gitu. Agus itu tadi, bukan ya? Immanuel. Ya, kecuali kalau mu'alaf, ya mu'alaf juga belum ganti nama, beda lagi. Karena ganti nama ribet juga, apalagi sudah usia berapa ganti nama ini banyak yang diurus ya, Mak. Sudah masuk belum? Kemudian yang ke-10, al-istighfaru lahum wa tarahum alaihim. Di antara bentuk barok kita adalah kita tidak beristighfar, minta ampun kepada Allah atau tarahum, mengucapkan rahimallah kepada orang-orang kafir yang mati. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, "Maka lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak layak bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang mati di atas kekafiran, meskipun mereka adalah karib kerabatnya sendiri. Jadi nggak boleh kemudian menyebutkan ya John bin Paulus rahimahullah atau ALM. Nah, itu yang banyak itu. Almarhum Fulan bin Fulan, kafir padahal dia mati dalam kondisi kafir, nggak boleh.
Inna lillahi ini khobar, semua manusia pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ya nggak terus dibikin gambar juga, ini fotonya orang kafir dikasih inna lillahi wa inna ilaihi. Enggak. Maksudnya ketika kita mendengar fulan kafir dia, fulan itu mati loh. Kita mendengar kabar itu kemudian kita istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak apa-apa, itu khabar bukan doa. Kita milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk si kafir itu. Kembali kepada siapa si kafir? Tetap semua kembali kepada Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu adalah orang-orang yang berusaha, tapi nanti ujung-ujungnya famulaqi, kalian ketemunya sama Allah Subhanahu wa taala. Baik yang mukmin ataupun kafir, mereka sama-sama berjalan. Tapi nanti pasti ketemu di satu titik di akhirat. Ketemu sama siapa? Allah. Yang mukmin ketemu sama Allah, yang kafir juga nanti akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, berarti kalau secara ringkasnya bentuk wala kepada orang-orang beriman itu kebalikan dari 10 poin tadi, yaitu berhijrah ke negeri-negeri kaum muslimin. Itu bentuk wala, kecintaan kita kepada orang-orang muslim. Kemudian menolong kaum muslimin, ya, membantu mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kemudian yang ketiga, at-ta'allum li'alamihim was-surur bisururihim. Bentuk wala kita, loyalitas kita kepada kaum muslimin adalah kita sakit di atas sakitnya kaum muslimin dan kita gembira di atas kegembiraan kaum muslimin. Ya, maka tidak beriman kalau ada orang yang tidak sakit dengan kondisi kaum muslimin di Palestina. Ya, itu tidak ada keimanan berarti di dalam dirinya. Apabila dia tidak merasakan sakit, tidak merasakan penderitaan yang diderita oleh kaum muslimin di Palestina. Ya. Dan gembira dengan kegembiraan mereka. Kemudian an-nusru lahum wa mahabbatul khairi lahum wa adamu ghishihim wa khadi'atihim. Yaitu berlaku tulus kepada orang-orang muslim, mencintai kebaikan untuk mereka dan tidak menipu mereka. Ya, tidak menipu mereka, curang kepada mereka. Ya, maka hati-hati. Kalau jual beli, jangankan kepada orang kafir, jangankan kepada kaum muslimin, kepada orang kafir saja nggak boleh kita menipu, apalagi kepada muslim. Ya, ada. Oh, 35. Ya, tadi kita sampaikan mencintai kebaikan untuk mereka. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya, kalau kita suka diperlakukan seperti itu, maka demikian kita memperlakukan saudara kita seperti itu. Kalau kita nggak suka diperlakukan seperti itu, maka kita tidak akan memperlakukan saudara kita seperti itu. Kita lanjutkan setelah adzan. Kita lanjutkan. Kemudian yang kelima di antara bentuk wala, ya, bentuk wala kita kepada kaum muslimin, ihtiramuhum wa tauqiruhum wa adamu tanaqqusihim wa aibihim. Yaitu kita menghormati, memuliakan kaum muslimin dan tidak, ya, mencari-cari kekurangan mereka atau bahkan menyebarkan aib-aib pribadi mereka. Ya, bedakan antara aib pribadi yang dia sembunyikan dengan yang memang dia lontarkan di depan umum. Nah, itu bukan termasuk aib, karena aib itu sesuatu yang dia sembunyikan. Tapi kalau dia mengeluarkan statement-statement, pernyataan-pernyataan yang ngawur, kemudian kita bantah, kita luruskan, ini bukan termasuk di antara menyebarkan aib. Karena dia dewe sing nyebar. Ya kan, aibnya wis kelecehan istilahnya. Tapi kalau aib yang hanya dia dengan Allah, kemudian kita ketahui aibnya, maka ini nggak boleh kita sebar, haram. Ya, menyebarkan aib orang lain, termasuk ghibah yang dilarang.
Allah Azza wa Jalla mengatakan wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan kalian menghibah sebagian yang lain. Apakah kalian ridho, suka kalau memakan bangkai saudaranya sendiri? Kemudian yang keenam, an yakuna ma'hum fi halil usri wal yusri wasyiddati warraha, yaitu kita tetap setia bersama kaum muslimin di kala suka ataupun duka, di kala susah maupun senang, di kala sempit maupun lapang. Ya, kita tetap setia bersama barisan kaum muslimin. Kita tidak meninggalkan mereka. Ya, jangan seperti konsepnya semut. Ada gula baru datang. Ya. Kalau seorang muslim enggak menemani saudaranya ketika saudaranya sedang kaya. Wah, diangkat-angkat. Ya, jadi sohibnya. Tapi ketika saudaranya terpuruk, langsung ditinggal. Iya, terus hilang sudah. Nah, ini bukan ciri seorang muslim. Ya, seorang muslim setia bersama saudaranya di kala kondisi apapun. Kecuali kalau saudaranya ya menyimpang dari jalan yang hak. Ya, saudaranya tidak lagi di atas sunnah, maka dia nasihatkan. Kalau tidak mau kembali ke jalan yang benar, maka dia tinggalkan. Kemudian ziyaratuhum wa mahabbatul iltiqa'i bihim wal ijtima'i ma'ahum. Di antara wala loyalitas kita kepada kaum muslimin, bentuk kecintaan kita kepada mereka adalah menziarahi mereka. Ziarah di sini maksudnya apa? Mengunjungi, bukan terus mati dulu. Enggak, bukan disempitkan ziarah kubur, enggak, mengunjungi mereka. Ya, kemudian suka berjumpa dengan mereka, dengan kaum muslimin, suka berkumpul bersama kaum muslimin. Nah, itu bentuk loyalitas kita kepada orang-orang muslim. Kemudian yang kedelapan, ihtiramu hukukihim, yaitu memuliakan hak-hak orang-orang muslim, menunaikan hak-hak orang-orang muslim. Fala yabi'u ala bai'ihim wala yasumu ala saumihim wala yakhtibu ala khitbatihim wala yata'arradu lima sabaqu ilaihi minal mubahat. Ya, di mana seorang muslim tidak tidak menjual di atas jualan saudaranya, tidak mengkhidbah di atas khidbah saudaranya. Ya, intinya seorang muslim menjaga hak muslim lainnya. Dan termasuk kedzaliman di antara sebagian kaum muslimin, yaitu mengganggu saudaranya muslim yang lain dengan gangguan-gangguan yang banyak kita dapati di negeri kita. Entah dengan ya suara yang kencang, ya sonhor. Ya, naudzubillah, itu zalim. Ya, sampai bikin jalan ditutup, ya, ngerusak rumah, ya, acara-acara yang intinya mengganggu, mendolimi kaum muslimin. Itu bukan bentuk wala kepada kaum muslimin. Ya, bahkan kajian seperti ini saja, ya, nggak boleh kemudian dalam rangka kajian kita menutup jalan, mengganggu orang yang lalu lalang. Ini haram. Ya, haram, nggak boleh. Ya, seorang muslim mengganggu muslim yang lain meskipun dalam rangka kajian dan yang semisal dengannya, kecuali dengan perintah dari waliul amr. Ya, kalau dengan perintah dari waliul amr, iya. Nah, kemudian yang kesembilan, arifku bidu'afaihim, yaitu berlemah lembut, memperhatikan para du'afa, orang-orang yang lemah. Nah, ini banyak dilalaikan bahkan oleh orang-orang yang bertitel ustadz. Ya, lebih memperhatikan para agniya, orang-orang kaya, tidak memperhatikan orang-orang miskin. Padahal dalam masalah kajian, dalam masalah ilmu, baik yang kaya ataupun yang miskin dibedakan atau disamakan? Sama, nggak ada bedanya. Yang kaya harus VIP, ya, yang miskin sana agak jauh, ya, atau berbayar. Ya, khusus buat kajian orang-orang kaya di hotel mewah, hotel berbintang dengan membayar tiket sekian juta. Ya, alasannya karena ini karena untuk bayar fasilitas hotelnya. Karena ini sekian juta ini nanti dapat kamar sekian hari, dapat breakfast, dapat makan, dapat ini perlengkapan ini. Oh, tayyib. Kalau ada orang yang memang warga dekat hotelnya situ mau datang kajian, boleh apa enggak? Paham ya? Ada orang yang memang dekat situ rumahnya, dia ingin untuk mendapatkan ilmu
datang ke kajian itu, namun dia tidak mengambil sedikit pun fasilitas hotel. Dia cuma ingin duduk di majelis ilmu. Boleh masuk apa enggak kira-kira? Enggak boleh. Enggak boleh, cuma kedok saja itu. Ya, iya, eksklusif, khusus orang-orang kaya. Ya, yang miskin-miskin sana ada tempatnya sendiri. Alhamdulillah. Ya, maka diantara bentuk wala kita kepada kaum muslimin yaitu dengan memperhatikan para du'afa. Mereka memiliki hak yang sama. Kemudian yang ke-10, ad-du'a lahum wal istighfaru lahum, mendoakan kaum muslimin dan juga beristighfar, memintakan ampun kepada Allah bagi kaum muslimin. Baik jamaah, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya. Arahnya kembalinya ke Allah. Jadi kalau kita baca terjemahannya itu kan kalau orang yang baik, muslim, soleh itu akhirnya pada surga. Iya, endingnya di surga. Endingnya orang kafir di neraka. Tapi sebelum itu di mana dulu dikumpulkan? Hah? Apa langsung begitu mati langsung ekspres? Proses itu ya. Iya, semuanya nanti di sidang. Iya, dihisab. Iya, berjumpa kepada Allah maksudnya adalah yaitu mereka akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah. Ya, itu maksudnya wa inna ilaihi, dan kepada dialah raji'un, kita kembali. Ini umum, bukan cuma orang muslim saja. Orang kafir juga kembali kepada Allah. Ya, yang lain? Pas ya? Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.